Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Kaum muslimin jemaah Jumat rahimakumullah, marilah kita senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan apapun. Sesungguhnya dengan bertakwa kepadanya seseorang akan diberikan jalan keluar oleh Allah Subhanahu wa taala dari berbagai kesulitan yang dihadapi. Kemudian salawat beserta salam semoga tetap tercurah kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kita semua sebagai umatnya akan mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Jemaah Jumat rahimakumullah, judul khutbah kita kali ini adalah membeli surga dengan memaafkan. Jemaah Jumat rahimakumullah, pernah ketika para sahabat sedang berkumpul di sekitar Rasulullah SAW, mereka melihat suatu pemandangan yang aneh. Tiba-tiba saja mereka melihat Nabiullah Muhammad SAW tampak bersedih dan mata beliau berkaca-kaca, seolah akan menangis. Tetapi tidak berapa lama kemudian tampak wajah beliau berbinar-binar gembira, bahkan beliau tertawa sehingga kelihatan dua gigi seri beliau. Para sahabat penasaran, tetapi mereka malu untuk bertanya kepada Rasulullah. Sampai akhirnya Umar bin Khattab yang memang cukup kritis bertanya, "Ya Rasulullah, apa yang membuat engkau tampak menangis kemudian tertawa?" Rasulullah SAW tersenyum melihat para sahabat yang tampak keheranan sekaligus penasaran. Kemudian beliau berkata, "Sungguh ditampakkan kepadaku suatu pemandangan di saat ditegakkan pengadilan Allah, yakni yaumul hisab, hari perhitungan." Beliau menceritakan bahwa ada dua orang dari umat beliau yang menghadap Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya mengadukan temannya. Ia berkata, "Wahai Allah, ambilkanlah untukku kezaliman yang dilakukan saudaraku ini kepadaku." Maka Allah berfirman kepada orang yang menzalim tersebut, "Berikanlah kepada saudaramu kezalimanmu itu, yakni kebaikanmu, agar bisa menebus kezaliman yang telah engkau lakukan kepada saudaramu." Lantas lelaki yang zalim itu berkata, "Wahai Tuhanku, bagaimana aku bisa melakukannya sedangkan aku tidak lagi memiliki kebaikan sedikitpun?" Allah berfirman kepada lelaki yang menuntut tersebut, "Bagaimana engkau meminta darinya sedangkan dia tidak lagi memiliki kebaikan sedikitpun? Kalau begitu tolong ambilkan keburukanku ya Allah dan berikan kepada dirinya yang telah menzalimi." Jemaah Jumat rahimakumullah, memang seperti itulah yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Dosa atau kezaliman yang berhubungan dengan manusia termasuk hutang tidak cukup hanya dengan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, harus diselesaikan, dihalalkan dengan mereka ketika masih hidup di dunia. Jika tidak, kejadian yang akan seperti yang diceritakan oleh Nabi Muhammad SAW. Saudara hadirin sidang Jumat rahimakumullah, ketika melihat pemandangan itulah Rasulullah merasa bersedih dan hampir menangis melihat keadaan umatnya yang memilukan tersebut. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, "Itu adalah hari yang agung, di mana pada hari itu setiap orang
membutuhkan adanya orang lain yang dapat memikul kesalahan-kesalahan. Jemaah-jemaah rahimahullah. Tak lama kemudian Rasulullah SAW meneruskan cerita beliau bahwa dalam keadaan seperti itu Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada lelaki yang mengajukan tuntutan ini. Kalau begitu kata Allah, coba angkatlah kepalamu dan lihatlah. Lelaki yang menuntut keadilan tersebut mengangkat kepalanya dan ia melihat pemandangan yang sangat menakjubkan. Kalau sekarang ini bisa digambarkan seperti melihat tayangan televisi raksasa yang membuatnya terpana kagum. Ia berkata, "Ya Rabbi, saya melihat kota-kota yang bangunannya bertatakan perak dan emas. Untuk nabi yang manakah ini? Untuk orang setia yang manakah ini? Untuk orang saleh yang manakah ini?" Allah berfirman, itu semua untuk orang yang mampu membayar harganya. Siapakah yang mampu membayar harganya ya Allah? Tanya lelaki. Engkau mampu membayarnya. Dengan apa saya harus membayarnya ya Allah? Engkau membayarnya cukup dengan memberi maaf kepada saudara yang telah menzalimi. Jemaah rahimahumullah. Mendengar berita gembira itu dari Allah Subhanahu wa taala, segera saja lelaki penuntut tersebut berkata, "Ya Allah, saya telah memaafkan dirimu." Jemaah rahimahumullah. Setelah lelaki itu memaafkan temannya, Allah berfirman kepadanya, "Gandenglah tangan saudaramu itu dan ajaklah ia masuk ke surga yang telah menjadi milik." Jemaah rahimahumullah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yunfiquna fis-sarra'i wal-dharra'i wal-kazimina al-ghaiza wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin." Yaitu orang-orang yang berinfak baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang lain, dan Allah mencintai orang yang berbuat kebaikan. Quran surat Al-Imran ayat 134. Hadirin sidang Jumat rahimahullah. Ketika melihat pemandangan tersebut, Nabi Muhammad SAW menjadi gembira dan beliau tertawa. Selesai menceritakan semua itu, Rasulullah SAW bersabda, "Wahai manusia, bertakwalah kepada Allah dan perbaikilah hubungan antara kalian. Sesungguhnya Allah menghubungkan antara orang-orang mukmin." Jemaah-jemaah rahimahullah, mari kita meminta maaf jika kita mempunyai salah dan khilaf kepada orang lain dan senantiasa untuk saling memaafkan. Bisa jadi kita pernah berbuat salah kepada teman kita, bahkan selama ini kita sudah zalim dengan tetangga kita, sesama pengurus masjid, dan bisa jadi dengan orang tua, bahkan dengan guru-guru kita. Mumpung kita masih mempunyai kesempatan untuk meminta maaf serta saling memaafkan, jangan sampai amalan-amalan kita selama ini menjadi bangkrut di akhirat akibat dari kezaliman yang kita lakukan selama ini. Semoga Allah membersihkan dosa-dosa dan kesalahan kita yang telah lalu dan yang akan datang. Amin. Amin ya rabbal alamin. Demikianlah khutbah kita yang singkat ini. Semoga kita selalu menahan amarah kita, sekali lagi dengan ikhlas memaafkan kesalahan-kesalahan orang lain, dan pada akhirnya kita dihadiahkan surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Faqtabiru ya ahlul absar la'allakum tuflihun. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbuna wa ma tunfiqu min syai'in fa innallaha bihi alim. Shadaqallahul azim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhallazina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim. Wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim
fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadil hajat. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayya warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, inna Allaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Wa la dzikrullahi akbar. Aqimus shalah.